Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Oke, sekarang kita bakal review buku lagi. Sebenarnya video ini tuh kemarin udah pernah aku take dan udah pernah aku post di YouTube. Tapi ternyata gak sengaja kehapus dan video yang udah ada stok di galerinya pun sama aku dihapus. Jadi aku harus ngerekam lagi. Tapi tenang aja, bakal aku review ulang. Hari ini kita bakal review buku dari Jepang translated to Indonesia, ya berarti J-Lit. Judulnya adalah Funichuli Funichula. Ya, aku tuh ini udah lama beli buku yang pertama. Itu sekitar kapan ya aku beli ini tuh 2022. Dan ini hadiah ulang tahun aku kemarin dikasih sama orang. Jadi Funichuli Funichula aku dapet dari triloginya, aku udah punya 2. Kalau nggak salah mereka punya 3. Kalau untuk Funichuli Funichula itu emang cuma 2. Yang satu lagi tuh bukunya tentang kafe yang lain tapi masih sejenis. Tentang apa sih sebenarnya Funichuli Funichula ini? Funichuli Funichula menceritakan tentang sebuah kafe di Jepang yang bisa membawa pengunjungnya time travel. Oh my god. Oke. Ini kita buka buku ajaib kita, yes, ada Draco-nya. Ini tuh buku yang berisi resensi buku, karena ternyata aku tuh dari kecil seneng ngeresensi buku. Jadi biasa aja jadi kayak Draco. Itu ada pertama aku bakal bacain resensi buku yang pertama, Funichuli Funichula 1. Ya, ini dia belakangnya. Jadi kafe ini bisa ngebawa pengunjungnya time travel dengan syarat-syarat tertentu. Apa aja sih syarat-syaratnya? Kita bacain dulu resensi bukunya ya. Sebentar kita cari dulu. Ini banyak. Nah, judul Funichuli Funichula. Penulis Toshikazu Kawaguchi. Tahun rilis 2015 di Jepang dan 2021 di Indonesia. Pada terbit di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama. Sinopsis: di sebuah gang kecil di Tokyo, ada kafe tua yang bisa membawa pengunjungnya menjelajahi waktu. Keajaiban kafe itu menarik seorang wanita yang ingin memutar waktu untuk berbaikan dengan kekasihnya, seorang perawat yang ingin membaca surat yang tak sempat diberikan suaminya yang sakit, seorang kakak yang ingin menemui adiknya untuk terakhir kali, dan seorang ibu yang ingin bertemu dengan anak yang mungkin tak akan pernah dikenalnya. Namun, ada banyak peraturan yang harus diingat. 1. Mereka harus tetap duduk di kursi yang telah ditentukan. 2. Apapun yang mereka lakukan di masa yang didatangi tak akan mengubah kenyataan di masa kini. 3. Mereka harus menghabiskan kopi khusus yang disajikan sebelum kopi itu dingin. Rentetan peraturan lainnya tak menghentikan orang-orang itu untuk menjelajahi waktu. Akan tetapi, jika kepergian mereka tak mengubah satu hal pun di masa kini, layakkah semua hal itu dijalani? Ini yang pertama. Sebenarnya di Jepang itu udah ada filmnya tentang Funichuli Funichula kayak, dan walaupun sebenarnya kalau aku tonton film itu agak melenceng banget dari novelnya dan kurang gimana gitu ya, dan kurang dapat feel si pemeran utamanya, karena aslinya itu aku ngefans banget sama pemeran utamanya yang di buku, tapi di film tuh dia jadi kayak nggak secool yang di buku. Jadi terserah kalau kalian mau nonton atau enggak, tapi it's my honest review. Lalu ini buku yang kedua, masih bagus ya, kalau ini udah lecek karena buku yang pertama aku bawa ke pesantren juga waktu itu, aku baca di asrama bergiliran ke teman-teman, aku bawa di tas gimana bla bla. Kalau ini masih rapi, aku udah nggak baru, aku simpan baik-baik di rak. Ini penampilan depannya, ini penampilan belakang. Funichuli Funichula ini yang kedua, ini judulnya tetap Funichuli Funichula, tidak ada embel-embel angka 2, cuman ada tambahan kisah-kisah yang baru terungkap, karena memang dalam buku ini kita juga ngungkapin tentang masa lalu orang-orang yang ada di buku yang pertama. Yang kalau kalian bikin penasaran yang di buku ini tuh, wah ini tuh sebenarnya gimana sih bisa begini, kok ternyata dia kok bisa gitu. Sebenarnya kalau kalian nggak minat baca buku yang kedua, buku yang pertama itu sudah cukup bagus endingnya, karena ini sebenarnya temanya slice of life. Tapi kalau kalian penasaran ingin baca buku yang kedua, boleh juga dibaca. Oke, resensi buku Funichuli Funichula, kisah-kisah yang baru terungkap. Judul
Funichuli Funichula, kisah-kisah yang baru terungkap. Penulis Toshikazu Kawaguchi. Tahun rilis 2017 di Jepang dan 2022 di Indonesia. Penerbit di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama. Sinopsis, Funichuli Funichula, sebuah kafe di gang sempit di Tokyo, masih kerap didatangi orang-orang yang ingin menjelajahi waktu. Peraturan-peraturan yang merepotkan masih berlaku, tetapi itu semua tidak menyurutkan harapan mereka untuk memutar waktu. Kali ini, ada seorang pria yang ingin kembali ke masa lalu untuk menemui sahabat yang putrinya ia besarkan. Seorang putra putus asa yang tidak menghadiri pemakaman ibunya, seorang pria sekarat yang ingin melompat ke 2 tahun kemudian untuk memastikan kekasihnya bahagia, dan seorang detektif yang ingin memberi istrinya hadiah ulang tahun untuk pertama sekaligus terakhir kalinya. Kenyataan memang akan tetap sama, namun dalam singkatnya durasi sampai kopi mendingin, mungkin masih tersisa waktu bagi mereka untuk menghapus penyesalan, membebaskan diri dari rasa bersalah, atau mungkin melihat terwujudnya harapan. Jadi intinya, walaupun kalian pergi ke masa lalu, kalian gak akan mengubah apa yang terjadi di masa kini. Misalnya, kalian mau ketemu orang yang udah meninggal nih dari kafe ini. Tapi terus kalian bilang, kamu jangan naik mobil pada hari ini karena nanti kamu meninggal. Itu tidak akan mengubah apapun karena pada di masa depan orang itu akan tetap meninggal. Lalu ada peraturan yang lain juga, kalian tidak bisa meninggalkan sebuah kursi khusus. Kalian juga hanya bisa menemui orang yang pernah datang ke kafe itu. Jadi ya banyak peraturan-peraturan yang kalau beberapa orang dengar, gak jadi deh, buat apa kalau gak bisa mengubah masa lalu mah gitu. Tapi buat apa kalau ternyata kita tidak bisa mengubah masa lalu? Kalau kita intervensikan dalam dunia nyata, kita kayak berusaha memberi pesan pada kita kalau tidak ada gunanya berlarut dalam masa lalu, karena itu tidak akan mengubah masa depan, itu tidak akan membantu apa-apa dalam diri kamu yang sekarang. Yang kita punya saat ini hanya waktu yang kita, ya udah saat ini aja. Masa depan tidak ada yang tahu dan masa lalu tidak akan bisa kita dapatkan kembali. Jadi kita buat sebaik-baiknya, you make the most of the time di dalam waktu yang kamu punya saat ini. Jangan sampai membuat penyesalan, ya gitu, agar kalian tidak akan menyesali masa depan sehingga kalian memiliki keinginan coba gue dulu gini tuh kan. Itulah intinya, hargai orang-orang yang ada di sekitar kalian, waktu yang kalian punya. Itulah yang mungkin pesan moral yang aku tangkap dari kedua buku ini, Funichuli Funichula. Ini ya pembatas buku yang buku kedua, karena buku yang pertama aku udah gak punya pembatas bukunya, udah aku tempelin di daftar, di buku yang isinya tentang pembatas buku. Ini segitu saja resensi bukunya ini. Kalau kalian yang ingin membaca resensi aku dengan lebih tenang tanpa video, bisa dicek di akun web aku cantumkan di bawah, atau buat kalian yang udah baca Hogwarts Darussalam, kalian bisa cek, itu ada buku tentang ngebahas daftar resensi buku yang telah aku bikin reviewnya di YouTube. Jadi baru dua bab, yaitu aku ngeresensi tentang The Tales of Beedle the Bard, kalian bisa cek juga videonya, dan Kesatria Putri Bintang Jatuh, dan selanjutnya mungkin Funichuli Funichula. Jadi kalau kalian pengen membaca resensi dalam versi tulisan, bisa dicek di sana ya. Jangan lupa vote juga dan komen aja. Terima kasih sudah menghabiskan waktu kalian, meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini. Sebelumnya mohon maaf, ini agak beda latar belakangnya karena kamar aku dipakai. Jadi di sini tuh karena rumahku dekat dengan jalan raya, kedengeran banget suara mobil bolak-balik dari tadi. Juga TV ternyata masih menyala, lupa nggak gua matiin. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.